Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan pendengar RRI.net dimanapun kamu berada, kali ini dalam obrolan budaya, kami akan mengajak kamu untuk mengetahui bagaimana peran generasi muda dalam merawat budaya Banten lewat pencaksilat. Di tengah derasnya era global atau budaya global yang mungkin semakin pesat ya sekarang ini, seni bela diri tradisional seperti pencaksilat ini menghadapi tantangan yang besar. Padahal, di dalamnya tersimpan nilai kearifan lokal, disiplin, bahkan filosofi hidup orang Banten juga ada di dalam sana. Bagaimana silat bisa tetap bertahan dan tetap eksis? Dan bagaimana peran anak muda dalam melestarikannya? Bersama saya Rifki Bedowi di sini, kita akan menggali lebih dalam bersama narasumber yang akan kami ajak berbincang selama 1 jam ke depan dalam obrolan budaya. Sudah bersama dengan Mas Wawan Gunawan yang merupakan pegiat literasi pencaksilat. Apa kabar Mas Wawan? Alhamdulillah baik Mas Rifki. Wah luar biasa. Kesibukannya apa akhir-akhir ini Mas Wawan? Kesibukan sih ngurusin skripsi sih. Oh ngurusin skripsi. Masih juga dengan perguruannya ya Perguruan. yang dimiliki Iya. yang dibangun. Dan selain Mas Wawan juga pemirsa dan pendengar ada Bapak Rohendi SPD Empar yang merupakan Jabatan Fungsional Adiatama Kepariwisataan Dinas Pariwisata Provinsi Banten. Halo Bapak, kabar baik Pak? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. dan semangat. Wah luar biasa sekali ya semangatnya ya. Iya dong. Kalau akhir-akhir ini lagi sibuk apa Pak? Ya selain kesibukan di kantor sebagai penggerak budaya, ya saya muter-muter cari-cari data pelestarian kebudayaan Banten. Siap, siap. Kalau berbicara tentang pencaksilat di Banten, Banten dikenal dengan tanah jawara ya Pak ya. Betul. Tentu sangat erat kaitannya dengan kehadiran pencaksilat di sini. Ya. Bapak, aku mau nanya ke Pak Rohendi dulu deh. Pak, seperti apa sih sebenarnya pencaksilat hadir apalagi di tengah-tengah pariwisata seperti itu? Ya, seni pencaksilat itu identik dengan Banten. Banten juga identik dengan pencaksilat. Dudo wong Banten amun orang bisa silat kan begitu ya. Itu kata orang tua Banten loh. Mungkin orang tua Kang Wawan juga bilang Iya begitu. bener Pak. Nah, jadi pencaksilat di mata dinas pariwisata, di mata pemerintah, itu selain kebudayaan tentunya, kearifan lokal, kita juga melihat pencaksilat sebagai atraksi wisata berbasis seni budaya Banten. Nah ini, jadi di mata kami pencaksilat adalah atraksi wisata yang bisa mendatangkan mereka, para pengunjung, untuk datang ke Banten. Gitu. Kalau sejauh ini Pak, bagaimana kehadiran atau eksistensi pencaksilat itu sendiri? Apakah semakin bagus atau mungkin ada sedikit pergeseran seperti apa Pak? Ya sebenarnya di mata kami, di mata pemerintah, pencaksilat itu sekarang ya menjadi atraksi yang utama bagi para wisatawan yang datang ke Banten ya. Karena berwisata ke Banten tanpa pencaksilat tampaknya tidak berasa bahwa saya sedang main-main di Banten begitu. Karena begitu mendengar nama Banten saja, itu orang sudah identik dengan silat, debus begitu tuh. Maka hari ini menurut saya pencaksilat masih menjadi bagian ikonnya Banten. Menjadi seni budaya daya tariknya Banten. Dan paguron-paguron, tidak banyak tuh paguron yang bangkrut saya bilang. Artinya pencaksilat masih dianggap hidup di Banten. Oke, luar biasa. Sesuai dengan tema kali ini, pemirsa dan pendengar RRI.net, kita akan coba bagaimana sih pencaksilat yang eksis di tengah-tengah Provinsi Banten ini dari sudut pandang anak muda, bersama dengan Mas Wawan. Iya siap. Aku panggil Mas Wawan karena memang beliau ini masih muda, tapi sudah punya perguruan silat ya. Iya. Oke, Mas Wawan, kalau di mata Mas Wawan sendiri bagaimana eksistensi pencaksilat di Banten saat ini? Kalau menurut saya sih ya pencaksilat itu sangat eksis. Kenapa? Karena pencaksilat itu lahir kan dari warisan nenek moyang ya, terutama di Banten. Karena saya percaya dan saya yakin pencaksilat akan tetap lestari di generasi penerusnya. Gitu. Kalau untuk saat ini Mas Wawan berarti sudah membina berapa murid? Manggilnya murid atau apa ini? Murid sih kita. Murid ya? Iya. Oke, sudah berapa murid nih yang ikut serta di perguruan Mas Wawan? Kurang lebih 100 lebih sih. Karena kan saya bersama ketua Padepokan juga, Kang Jainuddin. Saya sebagai sekretaris di situ, saya membina atau mendampingi belajar pencaksilat di Karangasem. Padepokannya tuh namanya Padepokan Romal. Kalau sekarang itu biasanya ada orang-orang yang berpendapat, wah sekarang udah nggak berantem-berantem katanya, kita udah negeri hukum nih, semua ada hukumnya. Berarti ada strategi yang harus dijalankan sama Mas Wawan supaya Iya. pencaksilat ini tetap eksis, apalagi di generasi Z atau generasi Alpha begitu. Iya. Ada nggak strategi yang dilakukan sama Mas Wawan? Kalau strategi dari saya sih ada. Kebetulan kemarin juga kan saya daftar pemuda pelopor tingkat Kota Serang, saya di bidang seni budaya. Kalau saya sih basic dari penggiat literasi,
berhubung karena saya senang juga di budaya karena warisan orang sana juga, karena kakek saya juga sebagai veteran dan sebagai perintis juga di KSTTKDH. Makanya strategi yang saya lakukan, saya kemarin menciptakan sebuah modul. Tujuannya apa? Tujuannya jurus-jurus silat itu kita bukukan, lalu karena saya juga kan pegiat literasi, kita ajarkan atau kita tampilkan ketika nanti kegiatan di TBM atau Taman Bacaan Masyarakat. Jadi kita pengenalkan dulu nih, ini budaya Banten, ini pencaksilat, KSI TTKDH. Jadi saya tuh jurus-jurus atau gerakan tuh saya kenalkan melalui buku atau modul. Biar apa? Biar mempunyai daya tarik terhadap generasi atau dari anak muda ini. Wah, luar biasa. Kalau tadi usaha dari perguruannya atau Iya. dari generasi muda Generasi ya, bisa muda. disebut seperti itu ya. Kalau dari sisi pariwisata, Pak Rohendi, ada nggak sih mungkin program yang memang dihususkan sebagai bentuk pelestarian pencaksilat yang dilaksanakan sama Dinas Pariwisata? Ya, tentu ada ya, bahwa ketika sebuah daerah yang dikelola oleh pemerintah mengelola kebudayaannya, maka aset itu harus kita jaga, harus kita kembangkan. Nah, dengan cara apa? Ya selain mempromosikan apa yang tadi dilakukan oleh Kang Mas Wawan di paguronnya, kita juga sudah bahkan di Dinas Pendidikan Kebudayaan itu kita sudah mewajibkan pencaksilat itu menjadi salah satu bahan ajar muatan lokal di sekolah-sekolah, di SMA tuh. Itu sudah dilakukan sejak tahun 2010 kalau tidak salah, bahwa pencaksilat menjadi salah satu bahan ajar muatan lokal. Yang kedua, kita juga sering melakukan ajang-ajang festival gitu ya, kita tampilkan pencaksilat dengan kemasan-kemasan baru. Sehingga pencaksilat itu dalam sisi pengembangannya, kalau pelestariannya kan tadi bagaimana ini diajarkan di sekolah, bagaimana Mas Wawan bisa hidup di paguron-paguron dengan bukunya, dengan modulnya dan sebagainya. Kalau sisi pariwisata harus ada pengembangan inovasi. Kita kembangkan misalnya silat bercerita gitu ya. Kemudian ada laga-laga yang sudah kita bikin bahwa silat itu tidak monoton hanya begitu-begitu saja. Ingat loh, belajar silat itu bukan untuk berantem. Silat itu menjaga diri ya. Iya. Jadi bela diri, bela bangsa, bela negara. Itulah silat itu sebenarnya. Jadi bukan belajar silat berarti dia siap berantem. Tidak juga sebenarnya. Dia berantem kalau menjaga dirinya. Daripada kita belajar bela diri gaya daerah lain, gaya negara lain, ya kita punya Pancasilat yang sudah turun-temurun. Apalagi di Banten. Wah, luar biasa, betul. Memang kalau dari sisi pariwisata, pencaksilat ini hadir sebagai satu bentuk atraksi Yes, ya, betul. dan bisa dikemas sebagai seni yang Betul. memang bisa disaksikan, dinikmati oleh para Betul. pengunjung Ya. dan mereka yang hadir ke Banten seperti Ya, itu. betul. Nah, kalau dari sisi pariwisata, kiranya ada nggak sih pembaruan-pembaruan yang memang lagi digadang-gadang untuk bagaimana sih kita mengemas pencaksilat nih? Apakah dibuat event yang seperti apa? Ya. Sebenarnya sudah pernah kita lakukan. Beberapa kali event silat kita memecahkan rekor muri tuh. Wow. Silat debus itu dulu pernah kita mengadakan debus massal ya, main debus bersama pada tahun 2015 kalau tidak salah di Anyar Festival di bawah Mercusuar tuh di titik nolnya Banten, kita bikin debus massal. Kemudian kita juga kerjasama dengan lembaga-lembaga instansi lain yang juga ada ketertarikan terhadap pencaksilat. Polda misalnya sering mengadakan pencaksilat massal. Bahkan Polda itu dari beberapa paguron. Jadi di Banten ini paguron itu ada beberapa aliran ya. Iya. Silat Banten itu ada silat Bandrong, silat Rumbu, silat Cimande. Itu aliran-aliran sama Polda pernah dikumpulin, para guru besarnya kumpul, bikin terobosan membuat jurus yang sama-sama gitu. Dan seperti Serang itu punya jurus Kaserangan, yang itu merupakan kumpulan dari jurus-jurus paguron yang ada di Serang. Itu adalah terobosan-terobosan kita agar silat ini juga kalau dalam bahasa Sundanya miindung ke waktu, mi bapak ke zaman. Jadi menyesuaikan dengan zamannya. Generasi Z, ya kita buat silatnya walaupun tidak meninggalkan kaidah aslinya, tapi cocoklah untuk generasi Z. Artinya kan berarti bahwa tradisional itu tidak harus kuno, tradisional itu tidak harus kumuh, bahwa mempelajari seni silat itu tidak harus kolot begitu ya, bisa mudah, bisa gaul. Lihat Kang Mas Wasmin ini nggak kolot-kolot amat gitu ya, gaul aja. Tapi siapa tahu bahwa dia sebenarnya pelestari seni budaya silat. Wah, luar biasa memang. Mas Wawan lagi berarti Iya, nih. siap. Tadi Mas Wawan sudah memberikan inovasi dengan membuat modul-modulnya. Ada nggak sih Mas Wawan yang pengen dilakukan sama Mas Wawan supaya pencaksilat nih bisa diterima sama anak-anak Gen Z katanya atau Gen Alpha? Apa dan seperti apa dikemasnya? Apakah mungkin membuat video dan semacamnya? Iya, karena kemarin juga saya kan mengikuti Pemuda Pelopor ya. Sebelum itu saya itu lebih mengenalkan pencaksilat daerah saya, ya termasuk Cimande itu. Nah, sebelum kita bikin modul itu kita mengenalkan melalui video pendek.
atau kita lebih mengenalkan nih sejarah berdirinya pencaksilat di Cimande ini, mengenalkan tujuannya lewat media sosial. Kenapa? Karena anak-anak sekarang itu lebih senang membuka media sosial ketimbang kita belajar secara langsung. Nah, makanya kita juga harus ada interaksi atau inovasi terbaru gitu ya. Makanya benar dikatakan oleh Pak Rohendi gitu kan, kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Apalagi sekarang Gen Alpha ya, mungkin Gen Alpha itu mereka itu pembelajarnya pengen ada inovasi atau mempunyai daya tarik tersendiri. Ya contohnya itu kita melakukan bikin film video pendek gitu. Jadi anak-anak itu lebih seneng. Ini menarik nih. Kalau dari sisi pariwisata tentang video atau pendokumentasian itu menjadi atau media promosi ya, Iya, betul, untuk betul. wisata. Bagaimana Pak Rohandi? Apakah ada konsep yang sekiranya kayaknya akan cocok seperti ini deh untuk pencaksilat dikemasnya videonya harus berbasis mungkin musikal Iya. atau drama? Betul. Seperti apa Pak Rohandi? Ya kita itu kan punya beberapa media promo yang kita pasang di billboard gitu ya, sampai di bandara. Itu selalu pencaksilat menjadi kontennya sebenarnya. Dan tentu ada beberapa adegan yang kira-kira layak untuk ditonton secara massal oleh berbagai target, berbagai umur gitu ya. Kan tidak mungkin juga kita di video ada berdarah-darahan main debus. Jadi kita pilih jurus-jurus. Kita sudah membuat beberapa konten video pencaksilat yang menarik gitu, dan itu terbukti para wisatawan tertarik ketika melihat tayangan video kita. Memang tidak usah panjang-panjang dan tidak bisa juga kita menampilkan silat utuh di sebuah material promosi dinas gitu. Kita ambil petikan yang mereka. Makanya di sini perlu pengemasan Kang Wan, sehingga nanti Gen Alpha ini kan tidak cukup banyak waktu untuk nonton yang begitu-begitu. Tetapi dari beberapa detik saja di TikTok, misalnya di Facebook atau di Instagram, mereka jadi pengen belajar silat ketika nonton itu. Nah, itu yang kita garap sekarang. Bahkan lagu pencaksilat pun sudah saya bikin. Oh iya? Saya bikin sendiri yang bikin lagunya. Nanti saya boleh lakukan. Boleh, siap. Boleh. Ada sedikit mungkin yang bisa dinyanyikan? Iya. Tiba heula Banten mah geus kakoncara. Geus kebel di dinya loba jawara, ulah kaget mun nyaba kabelah dinya, unggal kampung paguron silat ngaleya. Jadi hampir di tiap kampung paguron silat ada tuh di Banten. Waduh, keren banget. Itu lagu saya belum diluncurkan loh ini. Oh, belum. Wah, ini Oh, berarti diluncurkan ini perdana nih ya? Belum. Perdana di RRI Ya, nih, wah. pertama ini. Siap. Nanti kalau diluncurkan barangkali bisa Siap. diputerin di RRI ya Pak ya? Jadi kita bikin silat itu bukan hanya tayangan video, tapi lagunya, animasinya, jika perlu karikaturnya, lukisannya gitu, berbagai media, berbagai cara. Intinya kan pencaksilat, tapi tampilnya tidak harus juga dalam bentuk pertunjukan. Kita dalam semua media kesenian, apalagi di Dinas Pariwisata kan ada industri ekonomi kreatif ya. Bagaimana pencaksilat itu menjadi cenderamata seperti ini, jadi orang sedang main silat, sudah beberapa ya kita buat. Sehingga menarik lah. Ingatan orang terhadap pencaksilat terus ada dengan media-media yang lain. Oh betul, berarti menyesuaikan dengan zaman. Betul. Dan termasuk kita juga harus menyesuaikan dengan pendekatan-pendekatan yang lebih diterima lagi Ya, gitu, betul, sama betul. generasi Z atau Z. Gen Alpha seperti itu. Berarti tantangan dari Pak Rohendi dari segi pariwisata kayaknya harus dibuat konten-konten yang pendek aja tapi menarik seperti itu. Betul. Bagaimana Mas Wawan tanggapannya? Ya, terkait konten menarik ya, benar dikatakan Pak Rohendi, mungkin generasi sekarang ya lebih senang itu scroll-scroll TikTok atau main IG gitu ya. Jadi video-video pendek gitu ya, mungkin itu masukan bagi saya karena buat inovasi juga, karena biasa kan kalau kita biasa upnya kadang di YouTube gitu ya, berarti kan sekarang itu harusnya video-video real pendek minimal 10 detik atau 30 detik gitu, maksimalnya 1 menit gitu. Oke, tapi kalau boleh diulik lagi ya, dengan apa yang sudah terjadi saat ini, era global yang begitu cepat, ada pergeseran atau perbedaan nggak sih Pak sebenarnya pencaksilat dulu sama yang terjadi sekarang? Sangat ada sekali perbedaannya. Dulu pencaksilat itu penuh dengan ritual, penuh dengan ritual sakral ya. Ketika dia akan membawakan sebuah jurus, dia harus puasa dulu misalnya. Kalau sekarang itu sudah fropan, Kang. Orang sekarang sudah tidak percaya lagi pada ritusnya, tetapi bahwa dia tertarik pada silatnya, iya. Sehingga kalau anak sekarang belajar silat itu ke teknis. Makanya dia belajar terus bagaimana Mas Wawan ini di padepokan rutin setiap hari apa gitu ya. Kalau dulu tidak. Orang dulu itu ketika mau belajar silat, bagaimana ke gurunya dia minta diijazahi dulu.
apa ritualnya? Dia ritual dulu, puasa dulu dan sebagainya. Itu kira-kira yang paling mencolok ya membedakan antara silat zaman dulu dengan silat saat ini. Oh iya betul, ada taleknya seperti Betul, itu ya. itu. Kalau dulu mungkin kalau sekarang ada pergeseran Iya. yang harus disesuaikan lagi dengan anak-anak Betul. muda saat ini. Gimana kalau di perguruan? Apakah Iya. anak-anak muda memang seperti itu? Iya, kalau di Cimande sendiri emang ada pertalekan. Jadi misalkan nih Kang Rifki mau masuk Cimande, emang harus ngikuti adat istiadat Cimande gitu ya. Jadi harus bener, kata Poroh ini harus masuk talek terlebih dahulu. Talek itu kan persumpahan, disumpah bahwa bener Kang Rifki ini sungguh-sungguh ingin masuk ke Cimande dan ingin melestarikan, dan biasa ada pantangan-pantangan tersendiri. Kayak kita biasa di Cimande itu selain hari Selasa sampai hari Sabtu itu kita tidak boleh belajar tapak kelid. Kenapa? Mungkin saya juga masih penasaran ya. Kalau kenapanya mah kenapa gitu ya. Cuma karena emang itu udah jadi budaya di Cimande juga, ya kita harus mematuhi gitu. Oke, berarti memang pergeserannya adalah kalau sekarang anak-anak muda itu lebih ke pendekatan realistis dan logisnya Betul. ya. Ini tekniknya untuk apa Ya, seperti iya, itu. betul. Jadi seperti itu. Oke. Nah, kalau dari sisi pariwisata sendiri akhirnya ada kalau nggak salah tekniknya kembangan atau seperti apa gitu ya? Ya, kembangan itu ya kalau dalam itu pengembangan ya. Kembangan itu kan dalam silat itu kan ada laga, ada buah, ada esi, ada kembang ya. Kembang itu lebih kepada kaidah, bagaimana dia pertunjukan supaya menarik, itu kembangan tuh. Ibingan sebenarnya kembang Oke, itu. ibingan. Ibingan kembangan itu. Yang diperdalam anak-anak untuk dunia pariwisata itu. Karena nggak mungkin juga dong orang turis datang ke sini diajak berantem gitu, diajak laga. Tidak juga. Nah, laga itu ada panggungnya khusus. Itu namanya olahraga. Jadi silat sudah masuk menjadi cabang olahraga kan, itu persilaga. Oke. Ya, kemudian ya kembangan tadi namanya persilani, silat seni gitu ya. Jadi yang kita kembangkan di kita ya kembangannya. Jadi bagaimana memberi keindahan lebih keindahan, memberi kaidah yang lebih manis terhadap jurus-jurus yang biasanya keras gitu. Biasanya mematikan. Sekarang tangkisannya, pukulannya itu diperindah dengan acting gitu tuh kira-kira. Itu yang disebut kembangan itu. Baik, baik. Kalau zaman sekarang mungkin kamu taunya gerakannya estetik seperti itu ya. Kalau sekarang ya, Iya. bagaimana Mas Wawan? Apakah memang di kalangan muda itu harus diperkenalkan dengan sisi-sisi yang lain? Kalau dulu terkenal dengan seramnya gitu kan, betul. lebih mengerikannya. Apakah memang diubah caranya? Kita harus mengemas lebih estetik, lebih unik barangkali? Ya, kalau di Cimande sendiri ya kita ada keseniannya tuh emang seni tarinya. Ya, kayak ada tapak dua, terus golempangan, pleredan, terus itu kan kalau di Cimande kita bisa menyebutnya itu dengan kembang atau bunganya. Jadi memperindah atau mempercantik ketika tampil di panggung. Terus kalau di Cimande itu kalau dasarnya atau buahnya ya setelah berkembang atau berbunga kan ada buahnya. Nah, buahnya itu di Cimande itu tapak kelid. Jadi lebih ke dasar gitu. Jadi lebih ke pondasi buat kita. Jadi kenapa kita kalau belajar kembangan itu kan keseniannya. Terus kalau budayanya itu adanya di tapak kelid. Oh, seperti itu. Ini menarik juga nih. Berarti memang pendekatannya tadi yang pertama harus disesuaikan dengan era sekarang. Mulai dari konten-konten pendek yang nggak mesti menghabiskan banyak waktu ya. Betul. Iya. Dan dikemas dengan estetik. Ini bahasanya estetik kalau sekarang Ya. Pak, anak-anak muda nyebutnya. Betul. Harus estetik atau dengan culture katanya Iya. begitu. Nah, kalau dari pencak silat mungkin ada gagasan nggak sih Pak barangkali dilombakan membuat konten untuk perguruan-perguruan atau insan-insan pencak silat? Saya sih punya ide begitu, karena kita punya ekonomi kreatif ada 17 subsektor, di situ ada seni pertunjukan. Nah, seni pertunjukan Banten itu kan yang paling menonjol pencaksilat, debus, rampak bedug dan sebagainya. Nah, pencaksilat di urutan pertama tuh. Menurut saya saatnya kita harus melakukan semacam lomba atau festival atau apalah, membuat konten pendek yang berbasis seni pencaksilat Banten. Kayaknya harus nih, mudah-mudahan itu kepikir nih sama Pak Gubernur atau pembuat kebijakan. Kayaknya kita saatnya untuk membuat konten pencaksilat dilombakan, biar anak-anak muda tergiring untuk membuat inovasi dari seninya leluhurnya. Gitu. Oke, kalau misalkan itu bisa diadakan untuk membuat lomba konten pencak silat seperti itu ya, kira-kira seperti apa syaratnya atau mungkin harus isinya seperti apa aja? Ya tentu syarat dan ketentuan berlaku ya. Artinya si pembuat konten juga harus belajar silat dulu, jangan hanya belajar cuman beberapa detik untuk kebutuhan lombanya. Tentu Dewan Juri akan melihat, karena begini, yang namanya belajar silat, kaidahnya itu baru kuda-kuda aja udah kelihatan tuh dia itu sebenarnya bisa silat atau tidak. Saya bisa membedakan berdirinya Kang Wawan dengan berdirinya Kang Rifki nih kalau berdiri. Iya. Saya bisa membedakan, oh si ini bisa silat nih, si ini tidak nih.
Jadi kalau itu lomba nanti diadakan, yang ngedadak untuk bikin konten saja pasti ketahuan sama juri. Oh seperti itu ya? Pasti. Yang keduanya pasti dari busana. Kita berupaya membuat busana yang memiliki nuansa Pencaksilat. Walaupun Pencaksilat saat ini sudah macam-macam tuh, pakai dodot yang batik-batik segala macam. Kalau dulu kan Pencaksilat itu hitam, udah pakai ini paling itu ya. Kalau sekarang sudah variatif, artinya busana juga akan menjadi bahan penilaian ya. Ketiganya ya tentu inovasi-inovasi dari sisi tayangannya ya, supaya menarik dengan background musik dan sebagainya. Itu dibutuhkan kreativitas, bukan hanya sekedar bisa silat, tapi juga bagaimana mengemas sebuah konten yang menarik dari Pencaksilat. Wah, ini menarik sekali pemirsa dan pendengar RRI. Kalau tadi kita mendengar Pencaksilat masuk ke pariwisata, bagaimana Kang Wawan jika konten atau media masuk ke Pencaksilat? Artinya di perguruan-perguruan itu diajarkan untuk konten. Nah, Gimana Mas? Ya, itu juga hal yang menarik ya. Kenapa dibilang menarik? Karena emang sekarang itu kan zamannya teknologi ya. Sekarang semuanya serba kita main ke media ya. Makanya ya konten-konten itu mempunyai daya tarik tersendiri. Kadang orang itu pengen belajar silat, tapi mereka nggak ada waktu. Nah, melalui konten itu kan bisa nih kita meniru dulu atau kita melihat dulu. Nanti kedepannya kalau udah tahu gerakannya seperti apa kan, ya kita tinggal datang ke Padepokan aja untuk memperdalam seni Pencaksilat. Oke, jadi ini bakal jadi lebih menarik sepertinya. Kalau di setiap perguruan dikasih edukasi, ini cara membuat konten supaya semua anak-anak Pencaksilat di dalamnya itu bisa membuat konten masing-masing atau individu secara mandiri ya Pak ya. Itu akan lebih menarik sepertinya. Nah, pemirsa, seperti apa kiranya jika memang konten atau cara membuat konten, edukasi konten masuk ke dunia Pencaksilat dan diajarkan di perguruan-perguruan yang ada di seluruh Banten? Akan seperti apa jadinya dan seperti apa kira-kira caranya? Kita akan lanjut ngobrol lagi bersama dengan Mas Wawan dan juga Pak Rohendi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrolan Budaya. Pradua FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombok kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali, jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga.
Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Masih di obrolan budaya, pemirsa dan pendengar RRI Net dimanapun kamu berada. Dari tadi itu sudah membahas bagaimana ya jika konten atau edukasi konten ini masuk ke dunia pencak silat. Ini sebagai bentuk melestarikan pencak silat dari generasi muda supaya tetap eksis di Banten ini sendiri. Mas Wawan, gimana kalau misalkan konten ini menjadi kurikulum juga di perguruan? Selain pencak silat diajarin untuk menangkis, menendang, tapi diajarin juga nih untuk membuat konten. Bagaimana Mas? Iya, terkait untuk konten itu saya sangat setuju. Kenapa saya sangat setuju? Kemarin juga kan ada program dari Disparpora Kota Serang kolaborasi dengan KNPI Kota Serang sama Kang Faujan. Kemarin juga Kang Faujan ngabarin saya, ada nggak Kang teman-teman Akang yang ikut mau pembelajaran konten kreator? Karena dari beberapa teman-teman literasi juga kan ada, kita terbagi beberapa kecamatan dan beberapa kelurahan. Kemarin juga kita mengirimkan 3 orang dari kelurahan Pancur, terus juga kelurahan Kuranji sama kelurahan Kaloran. Makanya tujuannya apa? Tujuannya biar teman-teman ini belajar tentang bikin konten kreator yang menarik. Nah, setelah itu kan karena anak-anak Padepokan juga, anak-anak Padepokan itu bagian dari anak-anak TBM. Nah, kan kita bisa berkolaborasi dan bersinergi gitu. Setelah kita yang mempelajari di konten kreator, nanti kita akan menerapkan di Padepokan gitu. Oh, menarik juga. Berarti Pak Rohendi bisa juga mengundang mungkin ya para pemilik-pemilik perguruan ini untuk belajar konten dulu baru diajarkan. Bagaimana Pak? Betul. Jadi saya sendiri kebetulan jabatan fungsional Adiatama Pariwisatanya kan di bidang SDM. Kita sudah beberapa kali melakukan pelatihan-pelatihan terkait dengan konten kreator. Bahkan di Banten organisasi konten kreator ini ada tuh ICCN ya, ini aktif sekali. Bahkan di nasional juga kebaca, Banten amat baik gitu. Memang khusus untuk pelatihan konten kreator terhadap perguruan-perguruan memang belum diprogramkan. Tapi bahwa anggota ICCN sebagai pesilat juga banyak gitu ya. Mudah-mudahan nanti saya sih berharap ICN bisa merangkul para pegiat pencak silat. Penggiat pencak silat untuk juga diajari tentang konten kreator. Karena sebenarnya yang latihan silat sekarang itu anak-anak muda nggak ada yang nggak ngonten sebenarnya pada saat latihan. Tanpa dilatih pun mereka sudah ngonten. Cuman masalahnya supaya kontennya terarah, supaya fokus, bagus dan sebagainya, maka memang ini perlu dilatih. Karena bukan hanya sekedar hobi, menayangkan sesuatu di media sosial juga perlu dipelajari supaya menarik. Tampaknya ini boleh kita programkan. Luar biasa ya, berarti obrolan kali ini menghasilkan satu dua ide ya Pak ya? Boleh. Oke, aku kembali lagi ke Mas Wawan. Kalau tadi konten masuk ke pencak silat. Mas Wawan, kalau melihat murid-murid Mas Wawan sendiri, apakah mereka memang aktif di media sosial itu membuat konten tentang pencak silat untuk saat ini atau masih belum? Kalau untuk sejauh ini sih ya, karena kan kebanyakan kita masih anak-anak ya, fokusnya ke anak-anak. Mungkin mereka sudah bikin up tapi belum terarah. Kenapa belum terarah? Mungkin karena iseng-iseng aja nih bahwa saya nih belajar pencaksilat bikin status gitu, tapi belum mempunyai jejak digital yang yang ada lah di media sosialnya gitu. Fokus di situ gitu ya. Berarti menarik ya obrolan kita kali ini menghasilkan satu ide yang ini bisa diterapkan barangkali di seluruh perguruan di Banten supaya konten media sosial itu dibanjiri juga dengan promosi pencaksilat yang ada di Banten. Ya sih, saya sih sarankan perguruan-perguruan itu di saat ini perguruan silat itu jangan hanya konsen pada silatnya menurut saya, tapi bagaimana silat ini bisa tumbuh, bisa hidup, bisa berkembang ya dengan jaringan link sehingga pemasaran nanti terbuka.
Dan salah satu cara untuk memasarkan itu yang gratis, mudah, bisa dipelajari itu ya melalui konten kreator, membuat konten kreator. Jadi saatnya nih paguron-paguron, ada anak muda yang punya bakat itu untuk memperdalam itu. Tidak harus semua anggota paguron konten, tidak juga. Tapi bahwa ketika satu paguron ada satu akun yang diurus resmi gitu, yang diurus baik gitu secara profesional, ini bukan tidak mungkin nanti mereka sudah hidup sendiri dari hasil kontennya. Wah, bisa nih supaya seperti misalnya nih yang sudah terkenal itu kayak Giri Harja Putra ya, Dadan Sunandar itu kan dia manggung atau tidak manggung sudah ada pemasukan dari kontennya karena kontennya diurus dengan baik. Artinya jika paguronnya Mas Wawan nanti hasil belajarnya ada salah seorang, apalagi ini sekretarisnya belajar ini bikin akun yang official, yang profesional gitu, saya pikir bisa monetisasi kok. Oh, betul. Bisa monetisasi sehingga menghasilkan uang dari situ. Dan nanti ketika itu kan mandiri. Tingkat mandiri itu dalam sebuah organisasi itu tingkat tertinggi, Kak. Jadi kalau misalnya paguron masih mengharapkan bantuan dari pemerintah, sebenarnya dia belum berkembang. Awas, ini pemahaman yang perlu kita seragamkan nih kepada pelaku juga. Bahwa kalau sebuah paguron sudah tidak lagi butuh bantuan pemerintah, butuh sana, butuh sini, dia sudah hidup sendiri dari manggungnya, hidup dari, itu luar biasa bahwa dia sudah mandiri. Jadi tingkat tertinggi majunya sebuah paguron itu adalah kemandirian. Oke, lihat di mana-mana. Jadi ketika dia sudah mandiri, artinya sudah mendapatkan penghasilan dari apa yang dia kerjakan. Dan menjadi konten kreator menurut saya, ini akan menghasilkan uang yang jauh lebih dibandingkan dengan hajatan kan. Konten kreator itu bisa kalau sudah followernya ribuan, jutaan itu bisa ratusan juta menghasilkan. Kenapa ini tidak digarap? Kenapa tidak kan dalam seni itu ada, dalam dunia pariwisata itu ada ATM kan, amati, tiru, modifikasi. Artinya jika misalnya artis itu udah mau panggilannya mahal, dari kontennya juga dia dapat duit. Ya, kenapa kita tidak tiru itu? Luar biasa. Silat ini menarik loh. Silat ini walaupun di daerah lain juga ada silat ya. Tapi bahwa ketika Banten identik dengan silat, tiap kampung ada paguron, laki-lakinya disebut jawara, perempuannya disebut jawari, kan menarik tuh. Itu bisa menjadi konten yang menarik. Seru sekali ya pemirsa dan pendengar RRI Net. Kalau memang saya terpikirkan satu kalimat sih sebenarnya. Satu konten kreator di satu perguruan. Ya. Wah, itu jadi lebih oke juga sepertinya. Ya, ada jadi, akun ofisialnya betul, gitu. Betul sekali. Jadi setiap perguruan membuat ekosistemnya sendiri. Mulai dari ya silatnya lanjut seperti itu kan, dilestarikan, diajarkan kepada anak-anak, tapi juga didokumentasikan dan dijadikan konten yang nantinya jika memang itu continue dan konsisten, itu bisa menjadi penghasilan juga dari AdSense tadi ya, dimonetisasi. Ini aku juga penasaran sama satu hal, ke Mas Wawan. Mas Wawan, sebenarnya pencak silat itu harus diajarkan secara langsung atau bisa juga diajarkan melalui media online? Sebenarnya media online itu untuk percontohan sih, tapi lebih alangkah bagusnya itu secara langsung. Kenapa? Karena secara langsung itu kan kita ada gurunya. Jadi ketika kita salah ada yang mengarahkan gitu. Kalau kita benar ya tinggal kita controlling aja di situ. Karena pembelajaran itu kalau secara langsung itu kita juga akan tahu, oh kesalahan kita ada di sini nih. Berarti kita langsung evaluasi terhadap sendiri gitu. Oke. Memungkinkan nggak sih kalau misalkan di konten itu membuat seperti guru yang mengajarkan secara online tentang gerakan-gerakan silat dengan konten yang dikemas semenarik mungkin? Kira-kira bisa nggak seperti itu? Bisa, karena kebetulan juga di bulan Maulid ya, biasa Cimande itu kita ada festival keceran. Nah, tahun kemarin, tahun pas 2022, pas zamannya Pak Haji Wahyu jadi ketua umum, itu 2022 itu kita di Jakarta, terus 2023 itu di Lampung, 2024 di Serang, dan tahun ini rencana pengen di Cilegon. Nah, untuk Cimande sendiri yang akan ditampilkan gitu, festival kecerannya tarian ini Golempangan. Nah, makanya sekarang nih kan kita di tingkat Kota Serang itu banyak perguruan-perguruan karena kita terkendala oleh jarak, kita jauh. Untuk awal sih kita melalui konten terlebih dahulu ya. Kemarin yang ditunjuk dari DPD Kota Serang, Kang Jainuddin selaku Ketua Padepokan Romal, beliau ditunjuk untuk membuat konten seni gerakan Golempangan. Nah, setelah itu beliau sudah dikirim ke padepokan-padepokan. Nah, setelah itu dikirim padepokan, nanti kita akan ada pelatihan gabungan. Tujuannya apa? Selama pembelajaran ini, ya kan, efektif atau tidak. Nah, sekiranya kurang efektif, berarti nanti kita akan
latihan gabungan itu ya untuk kita tahu nih, oh berarti nih selama ini pembelajarannya udah diterapkan, tapi kurang gerakan atau kurang seninya gitu. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh pemirsa dan pendengar tentang mengekspos pencak silat ke media sosial atau ke konten, ada nggak sih sebenarnya aturan-aturan memang ini boleh dikasih tahu ke publik, ini tidak gitu? Ada nggak sebenarnya? Untuk aturan ya, untuk aturan tersendiri kita biasanya ada. Kenapa ada? Karena kan tidak semua jurus itu kita kenalkan karena emang ada jurus juga yang hanya untuk pribadi gitu, kayak cara mematikan lawan seperti apa gitu. Oke, jadi memang ada teknik tertentu yang memang tidak bisa dipublikasikan, yang hanya bisa dipelajari langsung, tapi ada juga yang bisa dipublikasikan dan bisa dipelajari oleh semua orang seperti itu. Memungkinkan nggak Pak Rohendi kalau misalkan di setiap perguruan membuat edukasi pencak silat dari Banten seperti itu? Oh, amat memungkinkan. Tutorial itu sekarang sedang merebak nih di dunia media sosial ya. Tutorial bikin ceplok telur, tutorial apa, tutorial silat juga saya pikir sudah ada. IPSI sudah pernah membuat itu. Artinya kalau di Jawa Barat ya, di IPSI Jabar biasanya itu ketika mau lomba jurusnya yang akan dilombakan itu dibagikan dulu melalui tutorial itu. Itu dipelajari masing-masing. Tapi bahwa dalam belajar silat tradisional memang perlu guru kan. Tidak bisa cukup melalui video. Ketika sudah video dikuasai, tetap dia harus punya guru. Dalam dunia seni budaya itu ada sabda guru namanya. Jadi ketika ditanya, lu aliran dari mana gitu, siapa gurunya? Seperti halnya kalau kita zikir, dikirannya dari mana? Ini sanadnya kemana gitu? Itu yang dimaksudkan kita harus punya guru. Karena tetap bagaimanapun juga belajar melalui YouTube, melalui internet, itu ada yang lain ketika kita berhadapan langsung. Ada yang lain. Tentu ada beberapa hal yang tidak bisa diterjemahkan dalam tutorial di media sosial. Oke, ada yang tidak bisa. Gitu. Betul. Ini kembali ke tema tadi merawat budaya Banten lewat pencak silat. Berarti bisa dikatakan jika memang pencak silat ini masuk ke dunia konten, itu menjadi gerbang pertama ya Pak ya, untuk membuat mereka tertarik, apalagi untuk generasi muda, supaya mereka tahu nih, untungnya belajar pencak silat seperti ini loh, kamu tahu gerakan ini dan bisa diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari, begitu Pak ya. Nah, kalau misalkan mereka sudah membuat konten banyak nih, kiranya menurut Pak Rohendi, bagaimana jika memang sudah masif dilakukan, akan seperti apa generasi muda responnya? Ya, menurut saya sih ya, jika silat sudah masif dilakukan di media sosial, promosi dan sosialisasi sehingga anak-anak ke Banten menyukai, ya itu yang diharapkan oleh pemerintah. Artinya seni ini menjadi lestari, dan ketika lestari otomatis itu akan menjadi mensejahterakan, memberdayakan dirinya. Jadi dia melakukan latihan silat bukan saja untuk melestarikan, tetapi juga ada pendapatan dari hasil bersilatnya. Begitu. Jadi saya sih selalu bilang kepada teman-teman yang mau belajar apapun seni budaya, ya kita belajar aja. Ketika kita menghasilkan uang dari hasil belajar, itu bonus dari Tuhan atas bakat kita gitu. Kalau ujung-ujung kita belajar silat karena pengen duit, jangan harap deh. Bukan itu tujuannya. Belajar silat itu untuk melatih jiwa, melatih sikap, melatih kesabaran, melatih ketekunan gitu ya. Dalam silat itu kan silat, sholat, silaturahmi. Jadi meningkatkan ketakwaan melalui sholatnya, silaturahmi melalui pertemanannya kan begitu. Silat melalui penjagaan dirinya. Jadi itu yang harus kita belajar silat itu, lagi-lagi jangan ingin mendapatkan keuntungan finansial. Itu nanti bonus dari apa yang kamu lakukan. Kalau kamu benar-benar belajar silat dengan baik, dengan tekun, sehingga semua jurus yang diajarkan oleh gurunya sampai pada dirimu, hidupmu tidak akan susah. Itu aja kira-kira. Begitu ya. Ya, kalau dari sisi Mas Wawan, aku mau bertanya nih ke Mas Wawan. Kalau misalkan diberikan kesempatan untuk mengajak anak muda atau generasi Z dan Alpha sekarang menyebutnya, bagaimana cara pendekatan yang kira-kira optimal untuk mengajak mereka belajar pencak silat dari sisi anak muda? Ya, dari sisi anak muda, kita pendekatan secara emosional, pendekatan secara langsung. Karena setelah saya juga kemarin membuat konten tentang pencak-silat, itu mempunyai daya ketertarikan. Beberapa teman-teman saya, karena kan selama ini saya aktif di literasi ya, jadi teman saya juga nggak menduga gitu bahwa saya juga aktif di seni budaya gitu. Makanya setelah kita juga membuat konten itu mempunyai daya tarik. Karena pencak-silat itu kan kita bukan untuk menjaga diri sendiri ya, tapi juga itu sebagai kita melestarikan budaya juga gitu. Oke, kalau misalkan gerakan-gerakan pencak silat dikemas jadi lebih estetik, pendekatan yang paling kira-kira sesuai untuk anak muda dan didekatkan dengan aktivitas sehari-hari
Kenapa sih mereka harus belajar pencak silat seperti itu? Kenapa saya harus belajar pencak silat? Saya masih muda, negara hukum. Kadang ada yang seperti itu, Ya, Pak. betul. Bagaimana untuk menjawab itu? Ya, untuk belajar pencaksilat sendiri ya, biasanya yang sering dilaksanakan di perguruan Padepokan Romal di Cimande itu biasanya kan kita kan pembelajarannya dilakukan malam hari. Ketika kita mengisi waktu luang kita malam hari, biasanya itu harus kita sholat isya terlebih dahulu. Karena benar dikatakan Pak Rohendi, itu kan ada silat, terus sholat dan silaturahmi. Dan begitupun di Padepokan Romal, kita tuh harus menerapkan kita juga untuk sholat. Kenapa? Biar pembelajaran kita tuh tenang. Dan silat juga sebagai kesehatan. Kenapa kesehatan? Karena mungkin sekarang banyak anak muda ya yang sudah mengalami sakit karena itu kurang sehat. Kenapa kurang sehat? Ya, kurang olahraga. Karena silat juga kan kita berolahraga ya ketika di malam hari. Oke. Kalau anak muda sekarang biasanya Pak, Mas Wawan, itu kalau disebutnya FOMO. Jadi ikut-ikutan kalau Iya. bahasa kitanya. Berarti memungkinkan jika memang kalau sekarang lagi musim lari katanya, jadi pelari culture. Iya. Bisa nggak kira-kira jadi pencak silat culture seperti itu? Gimana Mas Wawan? Ya bisa sih ya, sebenarnya bisa aja. Cuma kalau kita belajar hanya mengikuti konten, hanya ikut-ikutan saja, kita juga nggak dapat apa-apa. Karena saya juga emang belajar pencaksilat tuh karena dari kecil ya, karena di sana tuh banyak yang sebagai guru lah kita disebut ya, sebagai orang tua yang selalu melestarikan dan mengembangkan pencaksilat. Saya belajar dari kecil. Cuma saya tuh karena kuliah juga saya lebih aktif di literasi. Tapi setelah sadar kita bahwa pencaksilat ini kita harus perlu lestarikan dong, kita harus bisa budayakan dong, kita harus bisa kembangkan dong gitu. Oke. Aku mau tanya ke Pak Rohendi, bagaimana jika pencak silat ini digeser? Bukan digeser jauh-jauh sih memang. Ini hanya sedikit dibuat seolah-olah kita jadikan pencak silat ini sebagai tren. Kalau selama ini kan pencak silat sebagai budaya, sebagai ilmu bela diri. Gimana jika pencak silat menjadi sebuah tren? Oh, baguslah, bisa. Dan itu sudah dilakukan sebenarnya. Jadi pencaksilat ini bagi dunia tari ya, dalam dunia seni budaya secara umum, hampir semua gerak-gerak tari Sunda itu dasarnya dari pencaksilat. Jadi sebenarnya pencaksilat itu sudah menjadi tren sejak zaman pembuatan kreasi-kreasi tari baru di Jaipongan itu asalnya dari pencaksilat, jangan salah. Begitu terkenal di Jawa Barat ya Jaipongan mendunia, itu asalnya dari pencaksilat. Dan ketika saya tanya ke Pak Gugum Gumbira, dari mana Pak Gugum belajar silatnya? Ya dari Banten. Artinya sebenarnya sudah jadi tren. Nah, tinggal sekarang bagaimana yang gerak-gerak barat tiktokan begitu kita ganti geraknya dengan silat. Nah, artinya berarti dibutuhkan kreasi para pesilat yang jangan terlalu fanatik terhadap jurusnya. Sekali-sekali lah, cobanya gerak abar yang dipakai TikTok ya, head, misalnya kan menarik tuh, 3 gerak aja misalnya atau beberapa gerak itu menjadi tren. Bisa, asal masif. Ulah digenggerkan, artinya jangan dulu disalahkan anak muda ketika membuat kreativitas gitu ya. Kan suka ada nih pangguron yang waduh gerak gitu-gitu dia kawalat dia ke guru. Itu yang bikin anak muda itu menjadi akhirnya tidak mau tuh dia terjun ke situ. Saatnya kita para kokolot para guru-guru besar ini ya bijak ya, ketika jurusnya dipakai untuk TikTok, menurut saya biarkan saja. Ketika menjadi tren, siapa yang akan mendapat keuntungan dari tren itu? Ketika viral TikTok pencaksilat, siapa yang akan mendapat keuntungan? Kita pangguronnya. Jadi silahkan, menurut saya silahkan, boleh. Aman ya? Aman Banget ya pemirsa dan pendengar RRI.net. Jadi bisa aja kalau sekarang ada trennya jedak-jeduk katanya yang Betul, begini ya. jedak-jeduk, betul. Itu diganti menjadi gerakan pencak silat. Pencaksilat, iya. Gini deh, aku pengen belajar kira-kira gerakan yang sederhana yang bisa dipakai aja untuk mengganti dance yang JJ begini jadi gerakan pencak silat. Seperti apa yang sederhana? Yang sederhana sih kita bisa kayak gini nih. Gini? Nah, iya, jadi gini. Oke. Terus gini, ya kan? Terus gini juga kan? Oke. Gitu. Jadi itu gerakan tangkisan-tangkisan ketika kita ya bener dikatakan Pak Rohendi, silat itu bukan untuk kita jagoan lah atau jawar-jawar. Memang itu untuk seni bela diri, membela diri ketika diri kita terancam. Cuma setidaknya kalau kita udah punya dasar ya, kan saya juga kan seorang lelaki ya, langkahnya jauh gitu. Emang kerasa ketika saya ada di tanah perantauan, ketika saya kemana, emang pencaksilat itu tuh sangat butuh sekali dan sangat penting itu untuk membela diri sendiri gitu. Kalau tadi Pak Rohendi bilang buat para sepuh, para guru yang sudah punya perguruan, wayahnya kita ngalah ke anak muda gitu ya. Betul. Ini trennya sudah berbeda dari zaman dulu seperti itu. Kita geser dulu nih, kita ikutin kemauan anak muda dulu. Ya, betul. Dari sisi anak muda, aku pengen denger nih, kamu Mas Wawan kan udah punya perguruan, tapi masih muda. Gimana merespon itu? Apakah memang
harus sesakral itu, wah nggak boleh itu, atau memang santai aja gitu? Ya santai aja ya, karena kan kita sebagai generasi muda, ya karena kita yang akan melanjutkan gitu ya. Ya orang tua ya harus legowo. Kenapa legowo? Karena orang tua itu kan ada masanya ya, begitupun saya kan. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Nah mungkin sekarang ini masa-masanya anak muda yang untuk melanjutkan, apalagi sekarang ya, kita udah zamannya teknologi. Mungkin kita mengenal Pencaksilat hanya hal biasa yang seperti dulu kita mengajar tidak melalui konten ya kan. Ya anak muda kan lebih kreatif gitu ya, mengajarkan atau mengenalkan seni Pencaksilat gitu kan melalui konten terlebih dahulu. Nah, terus dari segi pengetahuan anak muda mungkin lebih kreatif sangat sekali gitu, dan inovasinya juga ada gitu. Oke, jadi bisa ya kalau dari sisi anak muda aman Bisa, ya. aman. Kalau boleh mengajak para pendiri, para pemilik perguruan yang ada di Banten, kira-kira mau ngajaknya gimana? Ayolah gitu, nggak apa-apa loh dibikin konten, dibolehin ya gitu. Seperti apa? Boleh bilang ke rekan-rekan yang lain. Iya, untuk para penggiat Pencaksilat atau guru-guru di padepokan-padepokan, mungkin karena kita sebagai generasi muda kasih jalan atau kasih ruang untuk melestarikan seni budaya Pencaksilat melalui anak muda, melalui konten-konten yang kreatif dan juga konten-konten yang inovatif. Oke, seperti itu. Berarti memang sebagai anak muda butuh dikasih ruang untuk bebas berkreasi selama itu tidak keluar dari kaidah-kaidahnya ya, Mbak ya. Tapi sebelum aku lanjut lagi, ada nggak kaidah-kaidah yang memang perlu diketahui oleh orang-orang awam? Barangkali ada yang ikut-ikutan, ada kaidah yang nggak boleh dilewatin nggak sih, atau aturannya gitu? Dari anak muda dulu nih, Mas Wawan. Kalau kaidah ya, biasanya di Cimande sendiri, kalau kita belajar untuk tapak khalid itu, kalau malam Selasa sama malam Sabtu tuh tidak diperbolehkan, karena itu sebagai pantangan gitu ya. Saya juga kurang mengetahui ya, karena itu udah dari turun temurun ya, kita selaku generasi muda atau pemuda yang akan melanjutkan, ya kita juga harus menghormati gitu. Terus juga emang kita juga ada pantangan-pantangan kan, pantangannya ya kayak kita dilarang untuk menyalahgunakan gitu, kayak memperkeras atau kita melakukan pemukulan terhadap lawan, karena itu juga akan berdampak juga ke padepokan atau ke perguruan kita. Terus juga ya kita juga ya pantangannya kayak punten dilarang minum alkohol apa gitu, emang diajarkan dari orang tua terlebih dahulu gitu. Oke. Kalau dari Pak Rohendi, untuk melestarikan budaya Banten melalui pencaksilat, ada nggak sih sebenarnya pantang-pantangan atau kaidah-kaidah yang mesti diketahui, apalagi yang baru lihat nih di media sosial seperti itu? Ya sebenarnya pasti semua aliran, semua paguron punya kepamalian ya, punya pantangan, punya hal-hal yang tidak perlu diekspos keluar. Itu hanya untuk dirimu sendiri, untuk kita sepaguron dan sebagainya. Dan itu harus kita hargai. Jadi kebebasan yang dimaksud kreativitas bagi anak muda itu bukan harus masuk ke wilayah-wilayah itu. Biarkan saja, itu orang tua, itu kaidah yang harus kita ikuti saja. Masih banyak ruang kreasi-kreasi lain yang bisa kita ekspos untuk mengangkat pencaksilat ke masa ini gitu, sebagai konten yang menarik. Tidak harus menghadang larangan, tetapi juga kita tetap memajukan pencaksilat. Bisa kok. Oke. Jadi dari obrolan ini pemirsa dan pendengar RRI.net, bagaimana peran generasi muda dalam merawat budaya Banten lewat silat, ada berbagai pendekatan ya dari obrolan kita, mulai dari konten yang masuk pencaksilat, bukan pencaksilat masuk konten, tapi kontennya sendiri yang bisa diajarkan di perguruan-perguruan, dan juga bisa melestarikannya dengan mengenalkan kepada generasi muda atau Gen Z dan Gen Alpha supaya pendekatannya lebih mudah, bisa dengan kartunnya mungkin atau animasi-animasi yang bisa dipahami sejak dini ya Pak ya, dengan tidak menampilkan yang mungkin ekstrim, ada darah-darah, itu juga bisa dibatasi, difilter sesuai dengan usianya. Seperti itu. Dan kalau tadi dari sisi Mas Wawan bilang, kita anak muda butuh ruang, nggak apa-apa selama tidak melanggar kaidah ya Pak ya. Boleh membuat tren apapun dengan lagu yang mungkin relevan dan dikasih gerakan-gerakan silat supaya bisa menjadi tren, seperti itu. Mungkin ini terakhir Pak Rohendi dan Mas Wawan, barangkali ada kata-kata yang mau diucapkan, closing statement kali ini. Boleh Pak Rohendi terlebih dahulu, silahkan. Ya, sebagai orang Banten, sebagai anak muda yang bangga menjadi orang Banten, maka seni budaya adalah menjadi kewajiban bagi Anda sebagai jati dirinya. Tunjukkan bahwa Anda layak sebagai orang Banten. Salah satunya adalah pencaksilat. Karena dengan bisa silat, Anda akan bisa menjaga diri. Selanjutnya menjadi membela negara, membela bangsa. Jadi tidak ada alasan orang Banten untuk bisa silat. Dari Mas Wawan, silakan. Iya, dari saya sendiri, dari generasi muda ya, kita mengajak
mari tumbuh bersama, bergerak dan berdampak untuk budaya kita. Karena kita kenapa lebih mengajak ya? Karena mungkin sekarang ya kita tumbuh bersama tuh harus saling menumbuhkan satu sama lain. Kita meskipun dari beberapa perguruan berbeda, tapi ya kita sama aja kan. Kita sama-sama penggiat pencaksilat gitu. Dan semangat dalam berproses, karena sejatinya kita tuh harus tetap semangat dalam berproses. Karena proses kita tuh mungkin kadang ada naik turunnya, kadang down, kadang ini. Cuma kalau kita mau punya komitmen, pasti kita akan sesuai apa yang kita inginkan. Oke, luar biasa. Jadi terima kasih banyak Pak Rohendi dan Mas Wawan. Kalau dari obrolan ini, bagaimana sih cara kita atau generasi muda dalam merawat budaya Banten lewat silat bisa melalui 2S? Silat dan juga syuting, seperti itu. Betul. Oke deh, kalau begitu terima kasih banyak buat kamu juga pemirsa dan pendengar RRI Net. Dari aku Rifki Badowi, kita ketemu lagi di obrolan budaya berikutnya. Dan sampai jumpa. Kibarkan bendera di langit luas, kita satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bindeka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tak ada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bindeka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku memeluk bindeka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is me, kau dan aku memeluk bindeka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan.